Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali sahabat-sahabat di kajian Surah Online minggu ini. Terima kasih sudah merespon ke pemberitahuan singkat karena kita pindah hari khusus minggu ini ya. Sehubungan saya harus training hari Jumat. Jadi biasanya kita di hari Jumat, hari ini kita hari Rabu kita ketemu. Baik, kita mentawafi kembali hikmah dari kitab Fusus Hikam, Bezels of Wisdom, Ibnu Arabi. Ya. Sayangnya saya membaca terjemahan Inggris ya, karena belum bisa baca bahasa Arab. Kalau yang bisa, mendingan langsung ke sumber aslinya gitu. Tapi tidak apa-apa, kita gunakan apa yang ada. Semoga Allah Ta'ala mengeruniakan kepada kita pengetahuan yang hak. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingannya gitu. Baik, hari ini kita akan kembali mentafakuri tentang makna kehidupan adalah bayang-bayang. Dan bahwa ini adalah sebuah cermin tiga dimensi yang Allah Ta'ala karuniakan. Sebelumnya saya mau membacakan satu bagian dari kitab Fusus Hikam, terjemahan bahasa Inggris oleh uh, Kaner Dagli, orang Turki nih kayaknya. Ya. Jadi ketika ini kan bab 2 nih, nafs. Jadi kitab Fusus Hikam ini Ibnu Arabi, sebenarnya ini kitabnya Rasulullah SAW diberikan kepada Ibnu Arabi ya. Jadi 27 nabi mewakili 27 fase suluk sebenarnya. Ini adalah fase kedua, jadi fase khusus hikam tuh bicara tentang hmm, wadah. Jadi kalau pernah lihat cincin batu akik ya, ya kan si batunya dibentuk sedemikian rupa supaya bisa nempel, ditempelkan, dimasukkan ke wadah cincinnya. Nah, fushus hikam itu bicara tentang fash-fash, itu wadah batu. Hikmahnya itu batu-batunya. Itu bicara tentang manusia sebenarnya. Kita semua itu Allah, setiap orang punya batunya masing-masing. Nanti seiring dengan perjalanan suluk ditampakkan ada yang batu rubi ya kan, emerald, itu mencerminkan karakteristik, potensi dan lain sebagainya dari masing-masing. Nah, kehidupan kita, semua takdir yang berkelindan itu mempersiapkan fash. Jadi cincin kita harus siap untuk menerima itu. Nah, hari ketika itu nempel ya kan, bertemu, itu disebut bertemu diri, itu hari ketika, tapi itu butuh pengorbanan, makanya dibentuk dibentuk itu tidak mudah karena kita terlanjur tumbuh dengan bentukan-bentukan baru. Ketika di molding itu harus dilebur dulu, dibentuk ulang, harus melampaui sekian banyak pengorbanan. Tapi hari pengorbanan itulah yang kita rayakan kemarin sebagai Idul Adha. Makanya puncak dari haji adalah berpuncak di hari Arafah, yaitu hari ketika mengenali diri. Ya, di hari Arafah itu kita diam, wukuf. Memang butuh diam untuk mengenali, untuk membaca ini semua. Diam tidak hanya secara diam fisik ya, yang terutama adalah mendiamkan ego kita. Diam, karena banyak banget suara si ego tuh. Suruh diam tuh dia paling ogah. Ego kita suruh diam tuh dia paling takut. Selalu melempar kekhawatiran, gimana kalau, ya gitu. Jadi dia selalu bikin suara bising di dalam diri kita, nah itu harus didiamkan. Lama-kelamaan bisikannya akan mulai terdengar. Ya. Hari itu adalah puncak haji dan kemudian diikuti dengan tawaf. Artinya kita sudah mengorbit ke warna kehidupan kita masing-masing, kemisian kita masing-masing. Itu bicara tentang khusus hikam. Jadi kita mesti jadi ini cincin-cincinnya Allah gitu ya, yang bisa digunakan di muka bumi. By the time kita sudah menjadi seperti apa yang dia minta, itulah saat kita menjadi khalifahnya. Itulah kenapa Adam alaihissalam kita dikirim menjadi khalifah fil ard. Kita adalah Bani Adam. Kita datang ke dunia ini membawa agenda Tuhan, bukan agenda pribadi. Maka harus banyak-banyak nanya, ya Allah, apa yang kau ingin aku lakukan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Nah, saya bacakan ya. Jadi dalam fash apa namanya, nafsiyah.
fi kalimatis shits gitu. Jadi the wisdom of breathing, tentang nafas, bagaimana nafas hidup kita itu sehari adalah sebuah gift gitu, sebuah hadiah. Itu jarang sekali kita hargai, suka lupa pada hadiah setarik nafas. Padahal itu yang menjadi kehidupan kita. Dan per saat ini saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa untuk mensyukuri satu nafas saja itu sudah susah sebenarnya. Sekarang kita diberi kehidupan, gimana coba kita berterima kasih sama Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu kurang banget dengan kualitas seperti itu. Zikir 100.000 kali juga nggak nyampe, padahal sebelum mencapai nafas, kalau satu kehidupan itu kita dimaksud adalah kehidupan raga, kita punya jiwa, kita punya ruh. Raga saja, satu untaian badan manusia 4 triliun sel. Gimana kita bisa berterima kasih untuk setiap sel? Yang kalau satu sel saja bermutasi, dia berubah jadi sel kanker. And yet dia rawat selama ini, tidak bermutasi. Padahal efek dari luar, dari makanan yang kita makan, dari polusi yang dari luar ya, cosmic ray itu banyak kemungkinan si sel terjadi mutasi. Allah nggak semua kena kanker nih orang manusia di bumi, tapi Allah jaga dengan mekanisme tertentu. Tapi kita kan jarang berterima kasih untuk satu sel saja yang dilindungi tidak bermutasi. And yes, kalau engkau menghitung nikmatmu, kata Allah, nikmatku tidak bisa menghitungnya, bro. Nggak bisa, it's uncountable. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan dari kenikmat yang demikian berlimpah. Sementara yang kita tangisi adalah itu yang kita tidak dapat. Si Anu yang tidak ya, merespon. Capture, di capture, di zoom in. Nah, sementara yang lain nggak dilihat bahwa itu sebagai sebuah nikmat. Nah, itulah manusia kurang bersyukur. Gitu ya. Nah, kita baca. Kalau kita lihat di uh, Syeds alaihissalam ini, ihwal tentang bayangan terkait dengan berkelindan tentang pemberian. Bagaimana kehidupan kita adalah pemberian dari saat ke saat. Jadi dikatakan di sini bahwa ini bicara tentang dia ingin memperkenalkan dirinya, gitu. It is similar to one finds in a visible mirror. Terus kemudian dibicara tentang konsep uh, cermin. Bagaimana ya kita sudah bahas ini, kalau kita bercermin, bayangan yang kita lihat di cermin, walaupun itu kita, tapi bukan kita yang sesungguhnya. Konsep ini yang dicoba diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo melalui wayang kulit. Ketika audiens disodorkan ya, tampilan wayang kulit, tapi hanya bayang-bayangnya saja yang diperlihatkan. Itu dia sedang memantik kesadaran seseorang ya. Kalau begitu dia lihat itu, kenapa hanya bayang-bayang yang ditampilkan, padahal wayangnya tuh cantik sekali ya, diukir sedemikian rupa, kasih warna, setiap ukir, setiap detilan ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Kok yang diperlihatkan bayang-bayang? Nah, inilah cara beliau memperkenalkan sebenarnya kamu tuh punya jiwa, tapi jarang dikenal. Bahkan seorang ulama seperti Al-Ghazali mengatakan memang mengenal jiwa itu susah. Kita sering nyebut soulmate gitu ya. Pasangan jiwa, separuh nafas, jiwa lah semua. Tapi jiwa yang sesungguhnya hanya bisa dikenal ketika kita menapaki jalan taubat. Karena hanya dengan taubat seseorang kemudian diberi nur iman. Urutan yang ada di surat Toha ayat 82. Itu satu ayat yang terpampang di dekat tiang-tiang arsh. Setiap hari itu Pak malaikat tuh nongkrongin, tuh ada ayat itu ya. Dari semua ayat, ribuan ayat di Al-Quran, satu ayat terpampang di antara tiang-tiang arsh. Arsh itu, wah nggak kebayang gedenya. Ya, kalau bumi kita, bumi aja kita nggak belum khatam ya, menapaki setiap jengkal bumi.
Tapi bumi kita dibanding galaksi Bima Sakti itu udah gak ada apa-apanya, sebutir debu. Satu galaksi ya, sementara ada miliaran sampai triliunan galaksi di sana, udah nggak kelihatan. Dan itu baru langit pertama, bayangkan. Kalau ada 7 lapis langit, bayangkan ars itu segede apa. Terus ada malaikat pemikul tiang ars. Jadi malaikatnya segede apa? Nggak kebayang. Ya, nah, ya. Jadi makanya kalau malaikat, kalau diperlihatkan malaikat-malaikat korobun itu, kalau kalau orang dekat ya, dunia ini tuh udah cetek, mau apa sih gitu ya. Kalau orang yang sudah diberikan icip-icip alam sana di balik layar gitu, kehidupan di balik layar, itu udah, kehidupan dunia itu udah hambar aja gitu, seadanya aja ya, cuma sedikit gitu. Jadi suluk itu adalah perjalanan untuk ke balik layar, melihat bahwa hey, kehidupan tuh nggak cuma ini loh, this world dengan semua. Tapi gini, bayangan ini itu bukannya tidak real ya, itu real. Kehidupan kita real, diri kita real, badan ini real. Kalau ditores sakit ya. Dia bisa berdarah, dan darah semua rasa nyeri, the pain, the miserable, the misery, the heartache itu real. Kita nggak bilang bayang-bayang itu nggak real, itu adalah real. Ya, semua kesenangan yang kita rasakan dan kesedihan sekaligus, semuanya nyata. But it's not the whole truth. That's the thing. It's not the whole truth. Itu bukan kebenaran yang semuanya, seluruh kebenaran tidak di situ. It's part of it. Jadi jangan hanya berhenti di dunia bayang-bayang, sahabat-sahabat, pusing. Dan ini mah semua terbatas. Kalau kalau mengimani hadis Rasulullah SAW tentang 120 hari itu, si janin ditiup, dan jiwa tuh ditiupin tuh, jiwa bersama ruh ya. So in the beginning, 120 hari pertama, janin di dalam rahim ibu, dia memang sudah mulai hidup sekian minggu. Tapi ruhnya belum ditiup 120 hari. Makanya 4 bulanan kita ngaji gitu ya. Kita berdoa supaya kedatangannya baik gitu ya, diberi yang pas gitu ya. Anak ini bisa apa namanya, berbakti sama orang tua kayak gitulah. Semua kita berdoa yang terbaik 120 hari. But before that, 120 hari, si janin sudah mulai berdegup tuh jantungnya. Kok bisa hidup? Karena dia meminjam ruh ibunya. Ruh itu punya daya daya hidup. Nah, 120 hari dia sudah menjadi manusia utuh secara konsep gitu. Tapi dia masih harus berkembang jiwanya gitu. Nah, ketika si bayi lahir, ya bayi yang lahir itu dia membawa jiwa yang masih punya kualitas cahaya sebulan purnama. Maka kata Rasulullah, setiap bayi terlahir fitrah. Terserah orang tuanya ngapain ya, apapun keyakinannya, apapun sejarahnya, tapi semua bayi, nggak ada yang kecuali, terlahir fitrah suci, kualitas bulan purnama cahayanya. Makanya bayi itu menyenangkan dan dia peka ya. Pernah ada cerita tuh, si bayi ini baru-baru lahir, orang tuanya kecapean udah tidur semalam itu. Malam itu ada maling tuh yang mau masuk rumah. Bayi udah sensitif, dia nangis, mendeteksi ada kejahatan masuk. Ya, gara-gara itu dia membangunkan seluruh isi rumah dan si malingnya kabur. Tapi bayi tuh ya, dia bisa juga peka sama orang, misalkan dia senyum-senyum ade, tapi dalamnya galak gitu ya, dia nangis. Jadi dia akan senang dengan orang yang ya, dia membuat dia nyaman gitu, itu baik. Up to the moment ya, si bayi itu yang tadinya fitrah, begitu dia sudah mulai berkata-kata, itu hadis Rasulullah SAW, yang setiap bayi terlahir fitrah orang tuanya yang menjadikan dia ya menjadi menyimpang, menjadi si cermin hati yang tadinya seperti bulan purnama mulai meredup.
Lama-lama jadi kayak bulan sabit. Lama-lama hilang. Totally gerhana. Itulah gitu. Nah, perjalanan suluk kembali minaz zulumati ilan nur. Taubat adalah mengembalikan kembali cahaya itu. Hari ketika tadi setiap bayi terakhir fitrah ya. Hari ketika kita menemukan fitrah kita kembali balik modal itu yang kita rayakan sebagai Idul Fitri. Dan itu harus ditempuh dengan saum by ini ya by tradition. Tapi tiap hari itu harusnya penempaannya. Saumnya tidak hanya secara fisik tapi juga saum dari amarah ya kan, tidak tidak makan minum, oke, tapi makan minum pikiran kita dijejali oleh informasi-informasi yang nggak karuan. Itu harus saum. Atau dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak produktif. Itu juga harus ya. Jadi saum dalam berbagai level gitu. Untuk mengembalikan lagi si cahaya itu. Jadi bagaimana kita merayakan itu ya. Nah, di dunia ini, di dunia bayang-bayang, Allah Ta'ala itu hebatnya ya, hebatnya takdir kehidupan manusia itu didesain sudah berkelindan dengan cara Allah Ta'ala membasuh hati. Jadi dari sekian banyak triliunan cabang takdir kehidupan yang sudah dituliskan, Allah tuh tahu cara menyembuhkan hati seseorang. Hati itu menjadi penyakit ketika ada hijab-hijab kegelapan. Itu zulumat. Nah, orang yang tidak mau mengenyahkan hijab itu disebut zalim, orang yang tidak mau bertobat. Namanya aja zalim, udah berkelindan dengan zulumat, kegelapan. Orang yang lebih nyaman berkelindan dengan kegelapan, itu orang-orang yang zalim. Taubat is the key. Itu kata yang melontarkan seseorang, ya, aku mau balik sama Allah Ta'ala. Semua hal dia kembalikan kepada Allah Ta'ala, alih-alih ya dia selalu apa ngambil keputusan dari dirinya saja. Sekarang beda cara dia mengatasi kehidupan, cara dia merespon kehidupan, dibalikin semua dulu sama Allah. Itu diantara taubat. Kalau dulu ngambil keputusan, langsung eksekusi, nggak, sekarang nggak berani, takut salah, dan tak tahu dia bakalan dihisab gitu atas setiap keputusan yang dia ambil. Jadi dikit-dikit ya Allah yang mana, ya Allah boleh nggak hamba, ya Allah ya sekedar membubuhi garam ya Allah saya tambahin sedikit boleh ya, sekedar milih bonteng gitu ketimun di rumah apa di pasar gitu, ya Allah yang mana nih bagusnya. Semua hari ini mau pakai baju yang mana ke kantor ya Allah ya, yang ini boleh nggak, dipanggil panggil terus Allah, lagi nyetir belok kanan Pak, saya ngambil rute ini atau enggak ya Allah, ya Allah 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 Allah. Itu dibangun itu zikron kasir, kalimat dalam Quran istilahnya itu mengembalikan cahaya. Karena setiap kali dia dipanggil, dia hadir. Kehadirannya membawa cahaya. Sahabat-sahabat. That's how. Pentingnya zikir. Kan zikir itu tidak tidak mesti subhanallah. Ya itu betul. Tapi kita ingat bahwa kita dilihat itu zikir. Allah memandangku. Dia walaupun sendiri nyetir, lagi di angkot atau angkutan umum, dalam panas sampai apa, aduh ya Allah panas. Ini semoga, oh pokoknya semua jadi indah gitu. Semua saat itu dijadikan zikir. Nah itu yang menjadikan hidup-hidup momen penggal-penggal kehidupan kita jadi emas. Dulu tuh selalu ada agenda di Alchemist. Di Eropa ada legenda King of Midas, Raja Midas, yang punya kemampuan everything that he touch, semua hal yang dia sentuh menjadi emas. Itu sebenarnya berangkat dari suluk, the art of alchemy. Orang cari bener dulu, ada ilmu mengubah loyang jadi emas. Kenapa emas sampai sekarang pun emas jadi komoditas yang dicari, dinar dan dirhamnya gitu ya, karena itu logam mulia, tidak berubah nilainya, selalu naik gitu. Udah berabad-abad juga emas tetap aja emas. Apakah ada kaitan dengan emas Jawa, ya nggak tahu lah, mungkin, maybe ya. But gimana cara kita mengubah detik-detik kehidupan kita jadi semulia emas?
itu hanya dengan ketika kita menjadi diri kita connect dengan sang keabadian Allah Ta'ala. Selain Allah, fana. Nah, bicara tentang bayangan, jadi semua wujud itu fana, sebenarnya nggak real, bayang-bayang, hanya Dia yang real. Artinya, perjalanan hidup ini adalah perjalanan mengenal sang wujud. Kita ini bayang-bayang semua. Tapi bayangin, bayangin, sebayang-bayang lagi. Bayangkan ya bahwa si bayang-bayang diberi kehidupan. Jadi hidup begini itu wah canggih banget ya, hebat ya kita. Alhamdulillah jadi manusia gitu. Nggak jadi batu yang nggak punya akal, nggak jadi. Alhamdulillah betulan. Jadi manusia tuh kita punya kapasitas dia bisa bertajali dalam kolb. Karena yang namanya manusia selalu punya kolb. Kenapa manusia punya kolb? Jadi yang namanya manusia, esensi dia yang sebenarnya itu jiwanya. Surat Al-A'raf ayat 172. Itu jiwa-jiwa manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai sampai yang nanti turun menjelang kiamat ya. Anak cucu kita yang belum hadir tapi sudah ada, jiwanya itu sudah ada. Pernah berkumpul, bersaksi. Dalam khusus hikam itu namanya mautin alastu, alam persaksian. Suratnya Al-A'raf 172. Alastu birabbikum kata Allah. Am I not your Lord? Am I not your cherisher? Bukankah aku yang ngurusin kamu selama ini? Bukankah aku pemeliharamu? Rob itu. Rob itu yang memelihara kita. Seperti halnya ibu memelihara anak. All is being taken care of. Rezeki yang kita takutin, ya, jodoh, itu udah diaturin, sama-sama jangan khawatir. Udah diaturin. Jadi jangan ikut ngatur-ngatur. Tunggu aja kedatangannya. Itu tugas kita merespon apa-apa yang dihadirkan di semesta kita dari saat ke saat dengan baik dan penuh kebersyukuran, sabar, tawakal, ridho. That's it, that's it, as simple as that. Tapi kan terus kenapa yang bikin kita miserable tuh apa sih? Si hawa nafsu yang pengen buru-buru. Nah, itu setan dalam diri tuh hawa nafsu itu. Dan sesungguhnya hawa nafsu itu bersifat tergesa-gesa gitu Al-Qur'annya. Pengennya sekarang, pronto, instan. Kalau bisa ya Allah. Oh, Allah di ini apa namanya dikasih deadline gitu. Kalau bisa hanya keinginanku yang terjadi. Ada orang yang minta gitu, tapi dia lama-lama ketawa. Iya ya gue ngedikte Allah gitu gitu. Dulu nggak tahu malu, kayak sekarang doanya lebih kayak terserah engkau. Sudah mulai berserah diri. Kalau dulu harus ya Allah, aku punya target. Kalau aku nggak dipenuhi nih, aku marah. Aku nggak mau sholat. Throwing tantrum. Allah didikte gitu ya. Wow. Tapi Allah tuh sabar gitu ya ngadepin orang kayak gini. Duh. Kalau kita udah ya sabar mas sabar. Dikasih nafas, dikasih. Kali aja tobat gitu ya. Selama nafas masih ada. Tuh ya. Istilahnya selama nafas masih ada. So there's something dalam nafas kehidupan kita ada hal yang besar yang bisa magic. Jangan sia-siakan nafas. Setiap nafas itu berharga ya dan jangan izinkan dia dicuri oleh kesedihan sesaat ya, duka cita sehingga kita nggak bersyukur itu. Nobody should ever ya, steal our happiness from us unless we allow them to. Itu karena kita ngizinin mereka. Jadi orang tuh sebenarnya gini ya, kalau orang nyebelin orang, it's on us, bukan karena orang itu. Kalau Rasulullah SAW orang mau seganas apapun sama dia, dia tetap lapang. Jadi dia tidak tergantung emosinya oleh apa kata orang, apa tindakan orang. Karena dia pemaaf, karena dia let go, dia kita ini loh yang diperbudak oleh emosi kita sendiri. Kejadiannya itu udah 20 tahun yang lalu, keselnya sampai sekarang masih ada. Apa nggak bawa sampah itu 20 tahun? Pantesan sakit. Ya enggak? Kejadiannya tuh udah tahun lalu. Diingat terus. Keselnya, dendamnya, padahal si yang bersangkutan yang udah lupa. Rugi gitu.
So here's the thing about trauma gitu ya, kita pakar trauma gitu. Jadi trauma itu bukan, it's not something that happened to us. Kejadiannya tuh bisa menimpa pada semua orang sama, tapi gimana kita merespon kejadian itu, bisa jadi trauma atau enggak. So it's on us ya. So bayang-bayang dan cermin, jadi si bayang-bayang it's real ya, memang rasa sakit kita nyata ya, kehidupan ini nyata, tapi bukan seluruh kebenaran. Karena kalau kita hanya tertawan di negeri bayang-bayang, hmm, banyak hal yang mengecewakan. Kok gini? Aku sudah berdoa, tapi mana? Nah, itu kan mentok di situ gitu. Kalau seorang Zakaria alaihissalam mentok di negeri bayang-bayang, dia udah kesel sama Allah Ta'ala. Dari awal sudah dijanjikan loh, dia tuh, kau akan punya keturunan banyak. Nunggunya berapa lama? 80 tahun, Mak. Lembut. Bukan setahun 2 tahun. Kesabaran apa tuh? Tapi, aduh, itu kata-kata dia, kata-kata beliau, yang barangkali di saat itu nggak ada orang yang menyaksikan. Seandainya kata-kata itu tidak diabadikan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, sehingga kita semua bisa membacanya dan mengetahuinya. Kualitas kesabaran dan ubudiyah seorang Zakaria alaihissalam yang berkata, Ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam meminta kepadamu. Oh, dan ini yang disebut di Syeds alaihissalam tentang doa dan pengampunan doa. Karena bagi seorang abid sejati, seorang hamba sejati, yang disasar itu bukan pengabulan doanya. Itu mah terserah Allah mengenai kapan, gimana bentuknya. Seorang hamba sejati, dia udah diizinkan berdoa aja udah seneng. Karena nggak semua orang diizinkan berdoa. Karena pada saat berdoa itu ada koneksi. You feel it, gitu ya Allah. Di setiap kata kita bilang, ya Allah, dia hadir. Aku di sini. Setiap berdoa, ada hal yang indah di situ. Ketika kita seseorang ya meminta tangan merentang ke atas, oh itu indah sekali. That's what makes us human. With that humility, dengan kerendahan hati, itu yang karakter itu fakir ya. Orang tuh butuh difakirkan kehidupannya. Fakir tuh butuh. Kalau semua serba baik, duit ada terus, proyek lancar, rumah tangga like a paradise, biasanya orang nggak butuh Tuhan. Orang semua udah baik-baik aja. Tapi fakir, moment of needing itu ketika dia butuh sesuatu. Itu makanya sad but true, but Allah tuh ya, kalau kita mengenal ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang, itulah karakteristik hamba-hamba Allah secara keseluruhan. Kalau dikasih kesenangan, ya, oh terima kasih. Nah, tapi lupa. Nah Allah tuh karena dia sayang ya sama kita semua. Ada bahkan dari sayang kita harus ke level dicintai. Ya, jadi orang yang disayang tuh dikasih cahaya balik. Ada level cahaya kedua yang harus dicapai dalam suluk, yaitu cahaya yang dari alam Jabarut. Jadi ada tiga alam, mulk, alam mulk, ini alam jasad kita ini dari alam al mulk, alam malakut, malak, malaikat, ya, jiwa kita nafs dari alam malakut, soalnya alam Jabarut, alam ruh. Nah, cahaya yang kedua itu dari sana. Itu dalam surat An-Nur disebut sebagai misbah. Itu tahapan kedua dalam suluk. Tahapan terakhir adalah menjadi hamba-hamba yang didekatkan. Karena life, mau suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak, kita semua dalam perjalanan mendekat sama Allah Ta'ala. And that's what makes this journey is beautiful. Karena setiap saatnya sebuah unveiling gitu. Adalah sebuah penyingkapan dari sebuah hal yang uh, luar biasa gitu. Allah Ta'ala senantiasa setiap saat dalam ciptaan yang baru. Cuma kita nggak ngeh ya. Semuanya kayaknya terjadi continuous, tapi ini adalah selalu dalam ciptaan yang baru. Jadi renungkan kehidupan ini, ya, seril-realnya, this is just a show di dalam layar. Ajakan suluk adalah, it's like in the movie of Matrix, ya,
Morpheus menawarkan dua. There's a blue pill and red pill. Blue pill tuh orang yang aku nggak mau ngurusin kayak gini-gini, pokoknya yang asik-asik aja. Fine, go back to sleep, live your life like it exists sampai ketika dia mati, kematian menjemput, gelagapan. Itu saat dia bangun, menghadapi alam barzah. Nggak siap, dibersihin dulu di sana. Harus diulang, remedial, menyakitkan. Dan kehilangan kesempatan beramal soleh. Nauzubillah min dzalik. Don't go there. My invitation for you, take that red pill, and God will show you how deep the rabbit hole goes. It's scary indeed, gitu. Karena banyak hal yang gelap gimana ya. Banyak ya yang kita kan udah bikin kelas ini 10 tahun ya. Gimana nih ketika mulai bersuluk? Gini ya teh ya, sejak aku komitmen mau bersuluk, Masya Allah teh, bisnisku kolaps, macam-macam. Selalu ada dunianya dijungkir balikan. Apa orang nggak ngeri tuh. Tapi gini ya, semuanya setelah itu dikasih sesuatu yang baru. Jadi hal-hal yang kurang pas buat dia dikretekin, yang kurang hak, kayak pekerjaan di shift semuanya. Di awal itu mengerikan karena orang cenderung pengen comfort zone. Kalau bisa nggak banyak turbulence, tapi itu semu. Bahagianya juga bahagia semu yang bisa ngerasain dia sebenarnya. Kalau dia mau jujur, ya kerasanya malam-malam when the party is over, when the music stop, dia pulang ke rumah sepi. Aku tuh ngapain ya? You lose the sense of purpose. You feel it, but you deny it. Dan menjejali dengan sekian banyak pleasures. And remember, pleasures is not the same with happiness. Yang namanya kenikmatan tuh mungkin syahwatiah aja. Binge watching, biar numb the pain, ya kan? Atau uh, menjejali diri kita dengan sekian banyak things to do, ya sosialitas sana sini sana biar capek tidur nggak kerasa si jiwanya meronta-ronta dan bilang hey I want the real thing, and yet we neglect it for so long. Sampai kapan? Gitu. Jadi suluk adalah ajakan to start to listen to your innermost heart gitu. Coba dengerin deh, itu hati nurani itu bilang sesuatu. Hati nurani yang bilang jangan ambil, diambil juga. Hati nurani yang bilang nggak usah ke sana, ya kita datangin juga gitu. Akhirnya karena sering sering didinai si hati nurani, dia berhenti bicara. Bukan karena dia berhenti bicara, tapi karena dia tebal sekali temboknya. Nauzubillah min dzalik. Dan we got lost. Seperti anai-anai yang berterbangan gitu katanya. Ya, para rugu hidupnya tuh. Sibuk, 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 tapi nggak ada apa-apanya. Kosong dalamnya. Karena jiwa itu hanya di hati, ya, hati kita sahabat-sahabat. Itu hanya dicipta untuk Allah. Yang bisa memenuhi hanya Allah. Nggak ada. Nggak ada satu. Kecintaan kepada pasangan apapun itu baru anak tangga. We should move on. Jangan berhenti di situ. You'll feel miserable if you stop there. Believe me. Karena ada saatnya, karena semua itu fana. Dia sedang meraih, yang menarik kita ke kesejatian. Nah, dalam suluk jangan takut. Itu seperti Ayub alaihissalam. Kehidupannya diporak-porandakan, dihancurkan, bumi hanguskan. Seolah-olah dalam pandangan orang, aduh kasihannya dia, hah, mau apa namanya bangkrut kayak atau apa di dalam pandangan orang tragis, tapi itu sedang Allah bersihkan. Jadi kita kalau lihat ada orang yang dibegitukan, siapa tahu tuh lagi dibersihin, jangan ya doain gitu loh. Ya, ya kita belum tentu ini yang merasa aman ya jangan mendingan mendingan dengan penuh apa namanya rasa takut gitu ya, dengan penuh kerendah dirian, ya Allah banyak berdoa terus istighfar istighfar istighfar. Nah, kembali ke dunia bayang-bayang. Setiap takdir itu sudah nongkrongin kita tiap hari. Semua kemungkinannya. Kondisi hati kita memancing pintu yang mana yang kebuka. Itulah ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, cabut keburukan yang ada saudaramu dari hatimu. Because the time that we confront somebody, orang yang
Ngeselin, jangan dulu kesel sama orang ya, astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, ini dipancing sama yang mana nih? Kok saya dipertemukan sama orang kayak gini hari ini? Ya, mesti ada. Itu ya, kesadaran itu nggak mudah. Untuk berani bilang itu keburukan itu dari saya. Let's contemplate on that, gitu ya. Gimana membumikannya dalam tataran keseharian untuk menyadari negeri ini adalah negeri bayang-bayang, but yet something big is going on here, gitu. Karena semua kehidupan kita setelah di sini ya, bayangan. Untuk mengenal Allah tuh dibutuhkan alam alastu, alam rahim, alam dunia. Sebelum selesai nih nanti barzah, mungkin ribuan tahun. Nanti ada padang mahsyar, itu pun lama, lama banget. Selama, kalau hadis tuh mengatakan orang nunggu di timbang, ya, itu kan di yaumil mahsyar itu matahari dekatnya luar biasa. Ini kan jauh nih, bisa bisa nyaman sepanas-panasnya walaupun mau datang El Nino nih, katanya kemarau yang dahsyat yang terakhir tuh tahun 1800-an. So buckle up gitu. There will be ada gagal panen dan lain sebagainya. Jangan khawatir ya, Allah sudah mentakar semuanya. Gitu. Kehidupan tuh begitu. Selalu menguji keyakinan kita kuat nggak sama Allah Ta'ala. Ya, kalau kalau shaky, nah itu ya kalau tawakalnya 90%, yang 10% itu yang melemahkan kita. Remember, kekuatan rantai itu at its weakest chain. Jadi kalau rantai itu kan ada chainnya. Kekuatan itu, ditariknya, itu tergantung dari kekuatan rantai yang paling lemah. Karena itu yang paling patah. Jadi kalau kita mau tawakal 100%, 99,9%, yang 0,1 yang menyebabkan patahan. Gitu. Dan itu yang bikin musibah dalam hidup. So let's contemplate that for a while. Makna dari bayang-bayang tidak mudah, ya. Tapi bagaimana ketika kita melihat semua fenomena di dalam kehidupan kita menjadi lebih kontemplatif sebenarnya. Dan itu lebih nyaman ya daripada itu gara-gara dia berat mengotori sodor gitu. Jadi kalau kontemplatif kita jadinya istighfar, lebih humble gitu ya, lebih rendah diri, eh, rendah hati untuk melihat itu semua dan ambil take responsibility that is your own shadow that you are confronting. So, but what's your experience about this? What's your contemplation about this? Ya, silakan share. Kita masuk ke sesi diskusi. Silakan langsung di unmute ya. Silakan sahabat-sahabat. Teh Tessa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tegolde. Wah, ini dari Kalimantan nih. Masih di Kalimantan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, masih di monggo, Kalimantan. monggo. Maaf Silakan, Mbak. Teh, off kamera ya Teh ya. Ya, apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Oke, mau cerita nih. Hmm, Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu ya. eh, saya dengar ada seorang teman yang cerita, ternyata ada teman yang satunya gitu loh Teh. Biasalah ibu-ibu ya menggosip apa, cerita kalau teman yang ndak ada ini ternyata apa ada ngomong sesuatu yang tidak menyenangkan tentang saya gitu loh Teh di belakang. Hmm, Nah, hmm. biasalah kayak gitu kan Bu ya, anu Teh ya. Namanya Ya, juga kita berinteraksi dengan sesama manusia. dan nyampe ke telinga ibu Iya, yang nyampe. dengan izin Allah. Yang apa yang bikin shock itu kan dia selama ini baik gitu loh di hadapan saya. Orangnya ramah, baik Hmm, dan aduh pokoknya sudahlah. Dan shock juga saya kan. Cuma yang saya senang itu sama reaksi hati itu loh Teh. Reaksi hmm, hati itu mau marah tapi nggak bisa. Masya Allah ya. Mau marah nggak bisa tuh gini. Loh saya memang sebersih apa sih kok sampai orang lain nggak boleh jelek-jelekan itu kenapa? Hmm, Iya, kayak saya nggak pernah jelek-jelekan orang di belakang, kayak saya nggak pernah menggibah orang aja loh gitu loh. hmm, Jadi saya bilang, ya nggak apa-apa. Justru mungkin gini, sebenarnya saya jadi agak sedih gitu. Agak sedihnya gini, eh
kita mungkin apa orang lain kan enggak semua orang bisa ngomong menegur kita mungkin karena sudah apa namanya ngomong sesuatu atau bertingkah laku yang tidak menyenangkan ke orang lain secara langsung. Dan boleh jadi orang ini tersakiti oleh saya gitu loh. Mungkin oleh ucapan, tingkah laku, sehingga dia akhirnya karena tidak berani ngomong saya sama saya kan ngomong sama orang lain. Artinya kan sebenarnya saya nggak boleh marah karena dijelek-jelekkan, tapi sebenarnya saya justru merasa kayak agak sedih karena ternyata nggak sengaja sudah menyakiti orang lain gitu loh teh. Nah, Ya. cuma alhamdulillah kita nggak apa-apa sih teh. Maksudnya itu em, memang sebenarnya orangnya agak enggak juga sih kalau dibilang problematik. Orangnya itu menurut saya itu agak drama. Memang saya nah yang yang bikin saya tuh nggak tahu kalau dia mungkin Hmm. punya keluhan tentang saya itu kan kalau dia itu lagi nggak suka sama kita abis ketemu gitu dia pasti bikin status di WA gitu pokoknya apalah gitu kayak nyindir-nyindir. Nah, saya kan nggak suka bacanya teh. Karena saya, karena saya tahu orangnya tuh agak drama gitu kan jadi saya biasanya ya udah saya skip aja daripada pening gitu kan. Nah, jadi saya nggak tahu orang lain punya keluhan tentang saya. Cuma itu nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, alhamdulillah dan sampai hari ini pun em, itu bahan introspeksi justru buat saya dan saya betul-betul em, malu banget ya kalau merasa bahwa saya marah dijelek-jelekan orang. Oh, memang dasar memang ada kejelekan kok. Ya. Saya punya apa namanya? Saya pasti punya banyak sekali apa namanya elemen kegelapan yang biasa Teh Tessa bilang itu Mm-mm. dan udahlah itu jadi bahan introspeksi gitu loh. Enggak apa-apa, it's okay, enggak apa-apa. Iya. Gitu. Wah, Dan alhamdulillah. Ya, ya, ya. ya, alhamdulillah saya enggak apa-apa sama itu, enggak apa-apa. Alhamdulillah saya justru sudah it's okay. Ya, gitu. Ya, 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 betul, betul. Ya, itulah, betul. Memang ya, untuk masuk kepada kesadaran bahwa kita ini hamba, servant, itu butuh waktu. Itu jalan la ilaha illallah. Mengilah-ilah banyak di dalam diri kita. Ego kita kan cenderung kayak Firaun. Kamu nggak tahu gue siapa? Emang siapa? Oh, tambah marah. Ya, pengennya selalu dread carpet gitu ya, pintu dibukain. Kalau udah datang teh, oh iya, iya. Ya, kayak gitulah. Nah, itu yang bikin kita sengsara sebenarnya. Dan kita tuh nggak pantas ini digituin sebenarnya siapa lo gitu kan. Oh, kok pengen-pengennya. Nah, tapi dunia tuh menguji kita. Rasulullah SAW itu begitu kalau beliau masuk terus para sahabat berdiri tuh beliau nggak suka diberi penghormatan gitu. Karena saking duduk aja duduk aja. Kalau kita mah ya beda. Nah, tapi ya kita tuh gini nih. Kalau ngadepin orang-orang kayak gitu, memang ada. Jadi orang-orang yang dicipta toxic. There are toxic people in this world. There are bullies. Ya, kalau ngomong ada itu nggak usah kaget. Karena Al-Qur'annya juga ada. Ya, ada golongan kanan, golongan kiri. Orang-orang ahli neraka itu ya. Kita nggak bilang itu ahli neraka, nauzubillah. Enggak juga ya. Tapi ada orang-orang yang kita jadi ujian gitu buat kita. Yang nyebelin, yang kok gitu ya. Itu nggak usah kaget. Nah, cara kita merespon, tiru Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Kalau ajarannya Isa Al-Masih itu kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Gimana logikanya? Tampar buat tampar balik gitu kan yang ada gitu kata ego. Memang ada yang disebut dengan hukum kisos boleh tampar ditampar lagi. Tapi yang jarang dibaca di akhir ayat surat itu ya ada ayat itu adalah dan memaafkan itu lebih lebih baik gitu. Jadi ada rahasia di balik memaafkan tuh. Karena yang memaafkan tuh sebenarnya kita ya melepaskan diri dari chain dari rantai orang itu. Itu tadi ya, orangnya nyebelin. Kita you have every right to get angry. Kita punya setiap hak, berhak banget setiap orang setuju kalau kita marah itu wajar banget ya. Even so, walaupun demikian dimaafin. Itu lebih baik. Nah, hal lain begini. Kita paham, jadi hidup itu kita menghamba, namanya abid, namanya hamba. 'Namanya servant. Servant tuh yang melayani.
ya kan. Kalau tidak berjiwa servant, dia akan tersinggung. Kalau misalkan ada orang yang, mbak bisa tolong ambilin itu, ambil aja sendiri. Ego. Kalau berjiwa melayani, ada orang seperti itu, dia akan, oke, okay, what can I do? Atau kalau mau neces ya, kalau neces orang Barat, orang Belanda bilang neces. Kalau informasinya sampai ke kita, kalau mau tabayun, Mbak, itu to clear the air ya. Mbak, boleh bicara nggak? Lagi asik, bawa dia ke kafe biar nyantai atau apa. Ya, jangan dibawa ke, dia harus merasa aman dulu. Baru kita, ini aku mau klarifikasi ya, jangan, ini bukan apa-apa. Aku tuh dengar kamu gini-gini ngomong apa, bener? Nanti dia tersedak kan lagi minum. Oh kamu tahu. Nah, ya bicarakan gitu. Kalau tapi dengan spirit, kalau memang demikian saya cuma pengen minta maaf gitu, bukan untuk menghukumi dia atau apa. Karena Rasulullah tuh bilang begini ya, ini ya Islam tuh hebatnya tuh sangat menjaga perasaan, jangan sampai nyakitin orang. Itu jangan sampai nyakitin orang. Bahkan ketika kita mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu dan kita nggak niat sih menyakiti orang itu, tapi orang itu tersakiti sama kita, kita masih istighfar. Kita lagi jalan gitu ya, si orang tuh dadah dadah dadah, terus kita nggak lihat, emang nggak lihat, bener-bener nggak, terus dia bilang, ih kamu sombong, ih meninggal, dia tersakiti padahal kita nggak niat. Itu pun istighfar karena Allah menjadikan itu gitu. Kenapa? Nah, jadi sampai hari yang halus dalam Islam, kalau bertiga nggak boleh bisik-bisik yang berdua, walaupun nggak ngomongin orang yang itu sih, tapi jaga perasaan gitu, nggak boleh nyakitin orang dalam muamalah. Misalkan ya seorang pedagang itu harus honest, nih saya jual ini, mau jual mobil ya, ini pernah tabrakan loh gitu, pernah ini, orang kan bengong biasanya yang kayak gitu-gitu ditutupin, ini dibukain, ini gini gini. Dalam Islam seperti saking nggak boleh nyakitin orang, bikin orang kecewa, dia beli loh kok gini, tipu namanya. Nggak boleh nyakitin orang. Pedagang buah, misalkan ada bagian yang busuk, itu harus dikatakan, dibuka. Sekarang pedagang buah di mix gitu ya, itu nggak boleh kan, orang sedih beli kecewa. Jadi kalau bikin orang sedih kecewa tuh ada yang besar di situ, makanya harus banyak-banyak minta maaf. Karena dengan keimanan begini ya, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut ya Rasulullah? Kadang Rasulullah tuh suka nyebutin term dalam bahasa Arab, padahal mereka orang Arab semua ya. Para sahabat nggak tahu itu term apa, termasuk bangkrut ini. Nanti kata Rasulullah SAW ini mengerikan gitu. Kita harus takut ini. Ada suatu saat di alam yaumil hisab nanti, semua orang berkumpul. Oh bayangin banyaknya, kemarin aja di Padang Arafah segitu ya, miliunan, jutaan orang. Lebih-lebih semua orang dari awal sampai akhir ngumpul. Lagi ditimbang nih, neracanya, wah amal soleh banyak. Kemudian Allah Ta'ala menyeru, siapa yang waktu kehidupan dunia pernah disakiti oleh orang ini? Kalau yang ngacung jutaan, piye? Enggak gemeter. Terus satu-satu ditanyain. Dan nggak bisa bohong ya. Allah tahu, nggak bisa kasih klaim palsu. Dia akan nyebutin, saya pernah gini, 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 saya kecewa. Dia merasa gini, gini. Dan itu valid, Allah yang menjadi hakim. Caranya adalah amal solehnya dia, cahaya ditransfer ke orang itu. Oke, kisosnya. Dua, tiga, kalau 10, 100. Makanya beratnya jadi pemimpin. Itu kalau rakyatnya tidak puas atau merasa terzolimi dengan keputusan dia, mau itu pemimpin skala negara, departemen, ya perusahaan, dia bisa komplain, dia bisa klaim kepada Tuhan yang Maha. Itu takutnya di situ. Itu kenapa seorang khalifah dulu Umar gitu ya bawa sendiri, jangan sampai, kalau katanya kata Umar ada kambing yang mati kelaparan di balik bukit ini, itu tanggung jawab aku, bayangin. Apalagi manusia, kambing binatang diurusin tuh, makhluk Allah. Jadi nanti di sana, nah, aduh, dengan mantan pacar, mantan pasangan, baik-baik lah ya berbicara. Maafin aku ya kalau waktu itu kita, tolong ikhlaskan. Jadi kalau dari sekarang tuh ikhlas-ikhlasin gitu. Jadi jangan
Jangan dibawa ke sana lah, beresin di sini aja. Nah, termasuk sama orang tadi, mendingan beresin. Ya, karena untuk menyelamatkan dia juga. Kalau kita merasa aku nggak enak diomongin seperti itu, bisa-bisa komplain kan. Tapi karena kita sayang sama dia, kita mau selesaiin aja ya, supaya kita tidak saling menuntut nanti, gitu. Karena di sana susah, berat. Nah, kemudian ada orang yang sampai tadinya timbangan kebaikannya berat, tapi yang komplain banyak. Orang-orang yang tersakiti oleh dia. Habis. Tapi masih ada yang ngantri, saya masih disakiti. Akhirnya dosanya orang itu ditransfer ke orang. Itulah orang-orang yang bangkrut. Bangkrut. Tadinya banyak. Terus, ya, nah jadi dalam bermuamalah, ya itu bersih hati-hati. Ini hati-hati. Jangan sampai kata-kata kita, maafin ya tadi, Astagfirullah, tadi sempat misalkan keceplosan atau apa. Kadang kita joke-joke bikin dia juga kesal atau apa. Minta maaf. Itu kenapa di Idul Fitri kan minta maaf. Sebelum haji minta maaf gitu. Kalian berkelindan dengan itu. Ya, jangan supaya bersih, gitu. Bersih. Nggak ada, tidak ada Vespa di antara kita gitu. Nggak ada, there's no lies, nggak ada pun, bersih gitu. Nah itu ya, terutama yang paling banyak friksinya itu orang-orang yang dekat kita, ya kan. Orang nggak kenal mau ngomong hal yang sama beda intensitas nyakitinnya dibanding orang-orang yang kita cintai atau keluarga yang kita punya ekspektasi, kok gitu masih ngomongnya gitu. Gimana cara kita maafkan? Walau alam. So itu makanya sharing session itu kadang dia suka men-trigger sesuatu hal. So thank you Mbak Golde untuk share itu ya. Jadi eh, mungkin baik untuk tabayun ya sama orang itu, untuk mencegah dia juga dari berkata yang mungkin dia juga tidak tidak hanya kepada Mbak tuh mengatakan hal seperti itu, gitu. Dia butuh tahu yang sebenarnya apa kan. Semua hal butuh tahu kebenaran. Walau alam. Makasih. Alhamdulillah ya, semua belajar ya. Dan tadi ya, kok tiba-tiba nggak marah, susah untuk marah, itu suluk. Alhamdulillah tuh ada Allah perjalankan. Allah perjalankan, ya, perjalankan dari negeri bayang-bayang mulai dekat ke cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Perjalanan kita itu begitu. Tandanya, kata para sahabat begini, apa sih tanda orang soldernya mulai bercahaya? Solder ya, belum nyampe ke kol. Dia mulai merenggang dengan dunia dan mendekati akhirat. Kalau merenggang dengan dunia tuh dia udah intrik-intrik kayak gitu tuh udah nggak terlalu bikin dia baper gitu. Biasa aja ngadepinnya karena dia tahu fokusnya tuh akhirat-akhirat gitu. Ya, alhamdulillah. Yang lain silakan. Ada yang mau share? Something's come up? Ya, ya silakan disedekahkan, siapa tahu berguna buat semuanya. Silakan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya, eh, Aha. menarik sih hari ini seperti biasa menarik gitu. Oh iya. Assalamualaikum. Oh iya nih. Waalaikumsalam. Dengerin dulu. Halo. Oh, Ini yang paling kecil nih. iya yang paling kecil. Ah, ikut sama bunda ya, dengerin. Hmm. Iya dia paling seneng kalau udah waktunya Teh Tessa katanya. Oh. Siapa namanya? Namanya Dumilah, panggilannya Mila. 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 Assalamualaikum Mila. Ini kakak Naura baru dari tempat Teh Tessa loh. Ah, iya, iya. Masih di London dia sekarang. Iya lagi tadi WhatsAppan soalnya. Iya. Asik tuh ngobrol sama dia. Kalau nggak mesti kerja sih kayaknya bisa 3 jam nonstop. Dia kalau di I tempat bisa sampai malam. Nah, I can understand. Nah, lagi mencari anak itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku Ya, juga Lid. Ya, alhamdulillah banget. ya, ya, ya Allah ya, itu panggilan Allah. Senang, senang melayaninya. Iya, iya. Gimana, Mbak? Eh, nyambung sama yang tadi gitu. Apa yang Teh Tessa omongin itu juga diingetin sama suami saya gitu. Jadi dari dulu tuh suami aku selalu bilang
sebenarnya makom tertinggi dari seorang murid gitu yang sedang menjalani tasawuf tuh suluk gitu ya. Itu seorang salik itu melayani gitu. Makom tertinggi Yes. melayani. Dan selalu dia selalu mengingatkan, Oh. karena saya ini kan ya pada saat itu ya mungkin egonya masih, ya sampai saat ini saya yakin sih egonya masih besar gitu, Aries apa segala macam gitu, anak perempuan satu-satunya. Tapi yang mau, dan saya belajar banget gitu menuju ke situ gitu. Tapi yang mau saya tanyain ke Teh Resa gini Teh. Gini, saya cerita pengalaman saya long weekend kemarin. Jadi long weekend kemarin itu qadarullah, saya sebenarnya udah punya rencana, ada teman saya dari Dubai datang, sahabat-sahabat saya, kebetulan karena saya di Jakarta, jadi kita berencana ngumpul gitu. Qadarullah, suami saya harus ke luar, harus pergi gitu selama long weekend itu gitu. Which is saya udah mikir ini biasanya dia kalau misalnya apalagi dia pergi agak jauh ke Singapura gitu ya, agak jauh. Biasanya agak sulit nih ngasih izin keluar nih karena saya bawa 3 bocah gitu kan. Jadi coba anak-anaknya aja, teman-teman saya yang disuruh ke tempat saya gitu. Ya coba deh saya atur gitu. Kalau juga saya sakit. Jadi long weekend kemarin itu demam gitu. Terus batal lah tuh acara gitu. Maksudnya saya nggak bisa datang gitu ketemu teman-teman. Oh. Mm-mm. Dan saya juga termasuk yang lempeng aja gitu, maksudnya ya udah kalau emang Allah nggak ngizinin datang, orang sakitnya juga nggak di, maksudnya saya juga nggak nyangka juga saya bisa setepar itu gitu 3 hari kemarin. Jadi ya ya udah saya sesantai itu aja gitu. Oh ya udah emang nggak dikasih ketemu kali gitu aja gitu. Tapi ternyata pas tanggal 30-nya itu ya pas acara mereka ngumpul tuh tiba-tiba pas saya baru minum obat baru mau tidur gitu. Saya ditelepon sama teman saya. Ian, gue ke tempat lo deh gitu. Kita pengen ke tempat lo pokoknya. Oke, ini saya teman dari kuliah kan. Oke, gitu. Apa adanya ya, tempat gue berantakan gitu. Iya, udah. Saya juga nggak ngerti ada berapa orang gitu yang ketemuan sebenarnya. Tiba-tiba mereka datang seadanya dan seperti biasa aja. Saya selalu jadi tempat cerita lah. Jadi mereka datang tuh satu-satu dapat jatah, alhamdulillah satu-satu dapat jatah gitu. Oh, Alhamdulillah. ya, Gak ada one yang on one meeting ya. nggak Ngambil ngantri ngambil nomor dulu tapi ya. alhamdulillah kayak pokoknya dibawain kopi 1 liter gitu kayak mereka tahu gitu. Jadi kayak oke, gue dibuka bawa sesaji nih ya kayak buat gue gitu. Ya udah gue kasih deh jatah satu-satu gitu. Tapi ada satu temen yang ya kita kalau kebetulan di kampus itu dulu satu angkatan nggak banyak teh ceweknya. Nah ada yang deket banget, ada yang enggak gitu ya. Walaupun semuanya curhat-curhat juga, cuman kan ada yang deket banget, ada yang enggak. Nah ada satu temen yang dia ngomong satu yang agak nggak pas gitu. Saya nggak bilang nggak enak, cuman agak nggak pas gitu. Dan sampai ada satu teman saya yang agak notice gitu yang, ya lo ngapain ngomong kayak gitu, orang dia lagi sakit gitu. Cuma saya jadi kayak, sekarang teh, saya tuh jadi ngeliat orang kayak gini teh. Kalau ada orang yang ngomong mungkin gak enak tentang kita gitu ya, saya malah ngelihatnya tuh jauh ke, sebenarnya dia lagi ngalamin apa ya kok sampai dia begitu. Saya saya nggak bilang saya mengesampingkan perasaan saya, cuman kalau untuk yang hal-hal ya yang remeh-temeh aja sih saya nggak terlalu musingin memang. Cuman saya jadi kayak, dia kenapa ya kok sampai ngomong kayak gitu gitu. Nah Ya. kemarin ada kesempatan untuk lo sebenarnya kenapa gitu untuk bertanya dan ya keluar juga gitu. Sebenarnya dia lagi kesel, sebenarnya dia nggak berencana untuk ikut ketemuan gitu. Tiba-tiba dijemput, gue lagi santai tiba-tiba dijemput ya, kayak gitu gitulah. Cuman sebenarnya belajar suluk itu karena niatnya melayani, maksudnya bukan niatnya ya, kita niat jadi hamba yang baik aja gitu. Kemudian melayani itu kan apapun ya yang di depan mata dikasih gitu, walaupun yang di depan mata yang dikasih sebenarnya agak nyelekit gitu kadang ngomongnya. Ya karena niatnya ya udah, Allah lagi ngasih, walaupun lo lagi sakit, Allah lagi ngasih teman-teman lo dateng dengan segala ceritanya masing-masing gitu, dan ada satu yang ajaib gitu, ya udah lo layani aja gitu. Di situ saya kayak, ini sebenarnya agak lucu nih gitu. Saya dalam hati gitu juga gitu. Saya lagi sakit, saya udah ikhlas nih nggak ketemu gitu. Tiba-tiba mereka datang tapi dengan cerita dan bebannya masing-masing ditumpahin ke saya gitu. Which is saya fine. Saya sih senang-senang aja gitu. Tapi ada satu yang
oh iya ini ngomongnya agak nggak enak, lu kenapa lu kok ngomong nggak enak gitu. Heeh. Cuman jadi rasa ingin menolong sih ya, seperti tadi kata teteh yang sebelumnya gitu. Hmm. Jadi Hmm. rasa pengen, lu kenapa ya, kenapa begitu gitu. Tapi sebenarnya yang saya pengen tanya ke teh Tessa gini teh, kalau misalnya Allah selalu menghadapkan kita pada kondisi ada orang-orang yang selalu ngomong ajaib gitu ya, misalnya kan kita nggak bisa ngontrol ya teh ya, orang-orang itu gimana, apalagi itu yang hubungannya dekat dengan kita, dan it takes years gitu, mungkin selama bertahun-tahun kita diperlakukan buruk atau apa gitu dengan keluarga atau apa. Mhm. Mhm. Ini kan sekarang lagi banyak tuh teh ya, tentang ya udah jaga jarak gitu. Nah, tapi kan ada keluarga yang kita nggak bisa banget kita jaga jarak. Ya. Itu gimana teh ngadepinnya? Coba kalau saya nih ngobrol sama, karena suami saya kan cowok, laki gitu ya. Eh, Jadi, kadang kan laki terlalu, ya nggak apa-apa namanya lu ya, tetap kamu harus tetap baik, kamu harus tetap melayani, kamu harus tetap gini. Cuman kadang kan satu sisi ya lo nggak ada di tempat posisi gue waktu mhm. gue bertahun-tahun gue dibegitukan gitu. Ya. Cuman ini banyak banget loh teh problem yang ini terjadi gitu. Gimana ya kalau, Mhm. atau misalnya ibunya NPD atau apa gitu. Gimana Hmm. ngadepinnya? Saya sih cuman selama ini saya sih jawabnya, ya lo selama bisa berbakti, entah itu sama orang tua, entah sama saudara, entah sama teman dekat, dia datang di depan lo walaupun dia ngomong gak enak, ya layani aja gitu. Mhm. Ya. Tapi kalau ada yang misalnya nih teh, ada yang wah ke-trigger ya, gue ke-trigger gitu, itu gimana ya teh ngadepinnya? Maksudnya jarak itu kan Iya. kadang bukan solusi juga ya kalau harus Iya. hubungan dekat gitu. Itu Iya. apa, Iya. itu Iya. perjalanan suluknya dia sih ya, itu perjalanan suluk setiap orang sih ya. Kan tiap orang punya Ya, betul. masing. Itu gimana? Wah, itu ya. Ya, itu hebatnya takdir Allah tuh, dia berkelindan satu sama lain, berinteraksi, nggak manunggal gitu, tidak sendiri-sendiri ya. Di interaksi itu saling memengaruhi gitu. Tapi ada power gitu dalam interaksi itu. Makanya tangan Allah di atas jamaah dikatakan. Jadi kalau sendirian-sendirian itu cenderung dimakan serigala gitu katanya. Kalau orang yang berjalan sendirian itu seperti domba ya. Itu cenderung ada, walaupun nyebelin interaksi sama orang kadang-kadang ya, tapi ada power di situ yang bind us gitu, yang menyatukan kita. And that is love gitu. Nah, sebenarnya sekarang ini relate dengan bahasan kita tentang bayang-bayang. Semua itu tadi obrolan, semua curhatan, itu semua orang tuh nyeritain bayang-bayangnya masing-masing, keadaannya ya kan. Kita sedang baca bayang-bayang permasalahan mereka, apapun itu, termasuk semua komentar-komentarnya, itu semua ada di layar dua dimensi bayang-bayang. Ajakan Allah Ta'ala itu sebenarnya untuk mempersepsi sinar cahaya. So, dalam hmm, dalam Al-Quran, kata bayang-bayang diulang 33 kali. 33 kali. Itu mirip tasbih 33 kali. Jadi kita mesti mentasbihi, mesti hamdallah gitu ya, mesti itu. Itu tiga tasbih yang kita lakukan setiap sholat itu suluk banget. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rasulullah SAW ya biasa berzikir subhanallah ketika beliau menuruni ya bukit atau apa. Pokoknya jalan yang mudun tuh zikirnya subhanallah. Kita turun tangga tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau lagi jalan datar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitiga itu sahabat-sahabat, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu kan segitiga nih. Mana arahnya? Ke atas. Itu suluk kehidupan. Tasbih, tahmid, takbir. Supaya kita naik, mi'raj. Supaya kita keluar dari layar. Itu naiknya kita, mi'raj itu begitu. Naik. Cuma kalau dalam skema wayang kulit kan horizontal gitu. Coba diputer deh. Supaya naik. Dari negeri layar, kita naik. Begitu naik, nanti ketemu si opetnya ya kan, layangnya yang beneran. Mulai mengenal jiwa itu alam malakut. Tapi masih naik lagi. Karena di balik itu ada, kalau zaman dulu pakai api, kalau sekarang pakai lampu, itu sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard.
Allah cahaya petala langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35. Masalu nurihi kamishkah fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Jadi Allah cahaya petala langit dan bumi. Dia yang semua ini menjadi ada karena sumber cahaya. Perumpamaan cahayanya adalah sebagai mishkat, ada misbah, ada zujajah. Jadi ini perumpamaan cahayanya, bukan perumpamaan Allah sebagai zat. Tapi perumpamaan cahayanya. Kalau kita ambil satu cahaya, itu menjadi manusia. Jadi kita itu harus menjadi insan kamil. Manusia bercahaya. Cahayanya. Ya, itu kenapa nanti doa, bahkan orang yang sudah di sana, doa mohon cahaya. Ya Allah limpahkan kepadaku cahaya. Gitu. Komoditas Indonesia itu cahaya. Memang ini antara cahaya dan kegelapan kehidupannya sebenarnya. Itu aja. Gitu. Nah, sekarang bagaimana? Makanya kalau kita tertawan hanya di negeri bayang-bayang, bingung untuk menjawab, oke, kalau sama orang yang cuma sesekali ketemu orang kantor, saya bisa manage. Tapi ini saudara sendiri, pasangan sendiri, adik sendiri, misalkan. Interaksinya udah puluhan tahun seumur hidup, how can I get away from that? Nah, itu makanya mesti takwa kuncinya. Mesti takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa bertakwa, Allah ajari. Termasuk ini, kayak gini-gini, gimana cara kalau diajari detail. Diajari detail. Ya, cara Allah mengajari itu berlapis. Ya, tapi kalau jiwa makin jago, makin pinter, ya, dia naik ke tingkat, lubnya menyala. Kan harus nyala dulu fuad, ya, macam-macam 7 tingkatan. Tirmizi mengatakan sampai lub, sampai cahayanya bersinar terang. Nih hanya orang-orang yang punya jadi ulil albab itu yang baru ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia melihat kebenaran di balik segala sesuatu. Jadi nggak salah tuh dia ngomong begitu tuh. Misalnya, tapi untuk ke sana it takes time. Butuh waktu, butuh kesabaran sampai Allah ajari kepada kita apa itu fungsinya. Itulah ya jalan suluk ini, kaidah sabar, jangan nanya-nanya, dalam arti tunggu sampai Allah berikan jawabannya yang diajarkan oleh Khidir alaihissalam kepada Musa. Dia pengen belajar, tapi kata Khidir, wah kamu nggak bisa. Karena tahu gapnya jauh. Tapi Musa kekeh pengen belajar juga. Oke, fine, ikut sama aku. Tapi jangan nanya sebelum aku memberikan penjelasan. Itu adab. Kenapa ya nanti? Jangan nanya. Tapi yang terjadi beliau bertanya. Ya 3 kali tuh. Perihal melubangi perahu, memenggal kepala anak, sampai merubuhkan tembok, membangun tembok yang rubuh. Inilah akhir pertemuan kita, begitulah. Sampai Rasulullah SAW berkata, kalau seandainya Musa nggak nanya-nanya tuh Khidir terus tuh ngasih pelajaran. Tapi fine, itu sudah bagian dari takdir kita semua. So, yes, kita belajar berjalan dengan the unknown. Unknown tuh nggak ngerti gitu ya. Tapi alladzina yu'minuna bil ghaib itu salah satu karakteristik orang bertakwa. Surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mereka yang beriman pada yang gaib. Nggak ngerti sih, tapi yakin ada kebaikan. Itu. Ya, sekarang gimana nih? Ya Allah, yang tahu pertanyaan, ya jawaban dari pertanyaan itu Allah Ta'ala. Dia akan meneteskan nanti pemahaman pada saatnya. Kalau kita nanya dalam arti berdoa, ya Allah, berikan hamba pemahaman yang baik. Bukan bertanya dalam arti kenapa ya ini, itu yang ngeyel. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, berikan hamba Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Boleh minta diberikan ilmu dan pemahaman dari hari ke hari, terutama itu tuh takdir yang terjadi itu besar. There's something big in that. Kenapa si gerombolan rombongan itu tiba-tiba aku mau datang ya? Tetap tiada ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Nah, ada orang yang datang berkunjung kecuali Allah kirim. Itu tamu Allah. Nah, so put that in your journal. Makanya penting untuk journaling ini, datang hari ini Allah datangkan. Terus
apa perasaan yang termunculkan, tereksitasi, pemahaman yang ada, itu bagian dari membaca kitab diri dan kehidupan. Ya, karena dia berkelindan kan. Kitab diri itu semua perasaan yang muncul, semua emosi yang meluap, itu masih ada. Semua pikiran dan pemahaman di dalam diri, itu kitab diri. Dan kitab lingkungannya ya itu, si Eta curhat ini, si itu curhat. Kok diizinkan gitu ya, dia kan bisa curhat sama siapapun. Kok sama kita, mau terbuka, kan ada sesuatu di situ. So, ikra, baca dulu. Baca, nanti lama-lama insya Allah pemahaman itu akan datang dengan izinnya. Insya Allah. Gitu Mbak. Wallahu alam. Ya, bismillah ya Teh ya. Emang harus Iya, sabar. Ya sebenarnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya, kalau misalnya kita pengen sesuatu atau terjadi sesuatu sama diri kita gitu ya. Kita tetap zikir, tetap melakukan amal-amal kecil itu gitu. always. Ya, Itu ya ntar jawabannya juga ketemu sendiri gitu ya Teh ya. Termasuk iya gimana itu cara menyikapi ya yang betul. ajaib-ajaib dalam hidup kita gitu. Bukti bahwa we are not in control of our life. Bahwa pemahaman itu bukan karena kita bikin-bikin gitu kan. It's given. It's Seperti given. halnya kehidupan tuh diberi, pemahaman juga diberi. Bukan karena, wih gue pinter ya bisa paham itu. Enggak, Enggak. no, 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 Iya no. bener-bener. Dia datang gitu, inspirasi itu. Iya. Para seniman yang jujur, David Foster tuh bilang gitu, kok bisa bikin lagu keren-keren gitu? Bukan aku katanya, kalau nggak ada mah beleng aja gitu. Melly Guslo bisa bilang gitu, dia suka tahajud tuh sebelum bikin lagu. Dapat inspirasi tuh bukan karena, kalau itu dari dirinya, dia bisa bikin kapanpun, bener nggak? Iya Tapi bener. enggak, karena bukan tuh dia nunggu gitu. Nunggu inspirasi datang, datang, wah langsung ditangkap jadi. Bukan karena dia hebat, dia hanya kita menjadi wadah. Jadi yang kita lakukan mempersiapkan wadah. Fash itu tadi, fushus hikam tuh nanti berliannya turun setetes, setetes Iya bener. gitu. Tunggu Pandai aja. menangkap itu ya Teh. Kita Mm-mm, siap menangkap itu gitu. betul, bukan karena kita apa bijak gitu ya bisa ngomong itu ilmu dari mana, bukan dari kita, Iya. diajarin aja gitu, diajarin. Dan gini, kok orang menerima gitu, itu dari mana? Dari Allah yang menghunjamkan itu ke hati orang, karena mungkin kita ikhlas gitu ya. Kan kewajiban kita seperti halnya para rasul itu, tugasmu hanya menyampaikan, titik, menyampaikan. Perkara dianya nerima atau itu is not our part, itu mah Allah. Ketika dia, aku terharu loh dengan pembicaraanmu, atau khotbahnya keren banget ya Ustadz. Kita mah nyampein perkara dia nerima, itu bukan, kita nggak boleh ngambil poin tuh dari situ. Malu, bukan kita yang bikin dia bisa tergugah gitu, sama sekali nggak bisa. Kita mah cuma menyampaikan tuh gitu. Jadi arah kita tuh gitu. Perkara yang nerimanya seperti apa, itu di tangan Allah. Sekarang si kakak nih ya, mulai belang betong sholat. Tugas kita terus. Sholat nak. Perkara dia ini serahkan pada Allah Ta'ala. Udah nggak bisa, udah gede mah. Ya, jadi supaya seorang ibu jangan dibuat susah sama anaknya gitu. Ya, it's Iya. not on us. Ya, don't take it too much. Oh, Alhamdulillah. Makasih Teh. alhamdulillah. Seperti biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tuh kedatangan tamu-tamu Allah semua. Alhamdulillah itu kemarin lagi Seru sakit ya. ya, Tiba-tiba dibawain serombongan. sesaji 1 liter kopi gitu. Ah, Anak-anakku apa? rezeki. Wow, ini namanya Ah, katanya, ah, ini mah Bunda nih tenang ada, katanya, ada ya, kopi sesajen nih. rezeki mah nggak akan kemana ya. Iya ya Teh. Nggak datang kafenya didatangkan sama kita. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enjoy Mbak ya. Masih Ya, ada kopinya by the way? kenapa? Masih ada kopinya? Masih lagi Teh. 1 liter is a lot ya. Yes. Itu loh, suamiku aja kemarin apa? Hah? Ya dia karena ini teman-teman kuliah gitu dan suamiku kenal gitu. Jadi kayak, Eh, hah? Kamu dibawain kopi segini banyak dan udah tinggal segini katanya gitu. Wah, kamu gawat katanya. Gak boleh, udah gak boleh minum gula-gula gitu. Ya, ya, alhamdulillah. Life is wonderful. Hiburan lah Nikmati, lagi di nikmati. Yes, yes. Tiap detail. Duh, takdir tuh luar biasa. Miracle. Cermati, jangan sampai miss ya hari ke hari. Itu banyak ayat-ayat Allah, banyak banget. Jangan sampai miss. iya. Nanti kalau kalau miss nyesal. Nyesal tuh duh, paling paling serem. That's my worst case ya, worst nightmare tuh nyesel karena nggak ada kesempatan lagi. Nyesel tuh udah gitu ya, aduh aku tuh bisa sebenarnya, tapi why didn't you do it then gitu. It's miss opportunity. Setiap hari adalah is a gift
ya, belajar dari fastnya Syed alaihissalam. Every day, every breath, setiap nafas, bayangin, nggak cuma tiap hari. Celebrate that, bersyukur dengan apa yang ada. Yang Itu lain nggak usah bener. dilihat. Itu yang saya tularin ke Naura juga tuh, itu terakhir kali kita ngobrol, karena dulu waktu saya seumur dia, saya kan udah belajar tasawuf waktu umur 22 ya, saya mulai belajar Alhamdulillah. karena suami saya. Nah, saya jadi pengen kayak entah keponakan atau siapa aja yang mampir lah dalam hidup gitu, yang masih muda-muda untuk ngalamin hal yang sama, ada yang nemenin gitu, karena biar Iya. nggak terlalu hilang arah gitu. Karena saya dulu juga begitu gitu. Makanya waktu di antara keponakan-keponakan saya tuh Nora emang yang paling dekat sama saya. Jadi ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya, for a reason ya, Iya, karena iya, jiwa tuh mengenal mana yang ini gitu. Seperti ruh-ruh, dikatakan ruh-ruh itu seperti iya tentara betul. berbalis dulu, dia akan mengenal yang dekat-dekat. Biasanya dekat amernya gitu. Tugas hidupnya tuh dekat gitu. Ke apa namanya, warna kehidupan didekatkan. Jadi relate, you can relate so much with certain Sebenarnya person in life. Ya. sebenarnya kalau kita meyakini itu, kita tidak perlu khawatir dengan tidak punya teman, nggak sih Teh? Karena Oh iya, nggak mungkin sih nggak punya teman, pasti ada, cuma belum iya, ketemu aja mungkin. iya, nggak, Nah, itu menjawab karena obrolan kemarin sama teman-teman saya gitu. bener, Mereka bener. terlalu worried sama sosialisasi anak-anak saya gitu. Cuman Oh ya, ya biasa kan ya. anak homeschooling gitu, dan mereka bertanya gitu. Cuman at some point gitu, kemarin kita ngobrol karena kita udah di usia 40 ini, Ya, pada krusial. akhirnya sama-sama ngeh gitu bahwa sebenarnya berteman seperti apa sih yang kita butuhkan gitu, yang Betul, anak kita betul. butuhkan gitu, apalagi di era Benar, yang sangat luar biasa ini pengaruh pertemanan gitu. Jadi benar. eh, ketika mereka bertanya, terus lo apa nggak khawatir gitu ya tentang gimana anak lo nanti berinteraksi, gimana anak lo ntar hidup misalnya ini. Saya ya itu tadi benar kata Teteh gitu. Kalau suami saya selalu ngingetin gitu, udah kamu nggak usah khawatir, karena hati hamba yang ibarat lilin ya, kita selalu berzikir kepada Allah itu akan tersambung, entah itu dimanapun tuh akan tersambung gitu, dengan orang-orang juga menyala lilinnya dalam hati gitu. Dan saya ngalamin sih itu, saya ngalamin banget gitu ya, sampai akhirnya saya ketemu Teteh sehari ini gitu, yang yang nggak ngerti gitu dari mana ya, maksudnya dari Ya, Mbak Dini kan udah ngasih tahu dari lama, cuman ya akhirnya kan nyambung gitu ya, memang ya, ya lucu ya. aja jalannya Ya, pasti. ada interaksi sosial di keluarga juga, ada siblings yang itu udah mulai berinteraksi gitu. Dia akan belajar dari satu sama lain. Ada orang tuanya, itu juga sosial. Jadi sosial tuh luas, tidak hanya teman, Yes. tetangga atau apa. Ya, kalau dia mulai mulai bermuamalah, dia mulai melihat respon orang kayak gitu, dia mulai mulai diperkaya ya kehidupannya. So it's okay, it's Iya. okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Teh. Seperti biasa. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya, ada lagi sahabat-sahabat yang mau share? Silakan. Masih ada kesempatan santai hari ini. Ini sedang merenung semua mungkin. Ada lagi yang mau berbagi perenungan, pengalaman? Ya, bertanya boleh. Nah, saya itu ya. Jadi perlu ditawafin lagi berulang kali, karena ini negeri bayang-bayang ini begitu real, sampai kita jadi termasuk dalam ilusi bahwa kehidupan ini hanya satu-satunya. Banyak yang jatuh ke ilusi itu. Orang menyalahgunakan makna carpe diem, seize your day, tapi dalam konteks dunia gitu. All out deh pokoknya hidup, akhirnya tapi all out tak karuan, yang tak punya orientasi, bukan itu. Tapi harus beramal soleh. Kita menggunakan hidup pemberian Allah. Cara gunanya tuh harus tanya sama Allah. Ini hari ini aku diberi nih Allah. Nah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun sekelip mata. Jadi pengen kita diaturin sama Allah, pengen disetirin ya, pengen dipilihkan. Nah itu kalau udah begitu, itu sifat-sifat hamba. Kita membangun ubudiyah. Katanya iya karena budu, iya karena stain. Tiap hari ngomongnya gitu. Kalau sholat di Al-Fatihah. Tapi kita jadi bosi, jadi Firaun gitu. Kalau kalau
ubud, iya karena ubudu kan kita jadi abid. Harusnya seorang hamba tuh nggak boleh punya agenda sendiri, tanya yang punya kehidupan baiknya yang mana gitu. Tapi di dalam kisah Musa itu Firaun tuh lambang hawa nafsu. Dia, aku Tuhan suruh alam gitu katanya pernyataannya. Aku ya yang punya pengaruh, aku. Nah, dalam suluk kita harus mulai menghilangkan akunya itu, si ego. Dalam arti dia harus tunduk gitu. Itu yang kata Rasulullah SAW ketika dikatakan setiap orang itu lahir dengan setannya masing-masing. Nah, sahabat nanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya gitu. Ada juga setan lain. Tapi setanku telah ya selamat, telah berserah diri. Itu egonya, ego, hawa nafsu. Tiap orang tuh ada setannya masing-masing. Setan dalam diri itu lebih bahaya dibanding setan berwujud yang jin itu. Nah, dan itu menundukkannya itu lebih hebat peperangan dibanding perang Badar. Itu yang kata Rasulullah, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Jihadun nafs. Dan itu sebenarnya mission impossible tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Itu kekuatannya besar sekali. Seperti halnya Musa, ya fakir berhadapan dengan Firaun. Nah, tapi pertolongan Allah akan selalu datang. Janji, itu janji Allah. Makanya believe gitu, percaya, pokoknya beriman. Akan datang. Akan datang. Hidup itu akan selalu dalam kondisi mepet. Hampir nggak bisa bayar. Hampir ini, hampir itu. Tapi semua namanya hampir itu nggak kejadian kan sebenarnya. Hampir nabrak, apakah nabrak? Enggak. Hampir. Itu zikrul maut di situ. Kalau hampir gitu. Diuji orang tuh. Nanti supaya teriakannya keluar. Kadang Allah tuh, sebenarnya Allah nggak mau kayak gitu ya. Kalau bisa nggak usah diperes tuh udah beribadah, tapi kita tuh ya itu cara untuk mengecilkan hawa nafsu supaya unta masuk ke lubang jarum. Gimana coba unta masuk ke lubang jarum? Ya, itu kan hawa nafsu tuh harus masuk, harus kecilnya segitu. Itu lewat jihadun nafs, lewat tazkiyatun nafs. Ya, taubat is the key gitu. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi. Pokoknya jalan terus ya. Jangan sampai berhenti, jalan terus, berpengharapan terus, semangat terus menjalani kehidupan ini dengan penuh kebersyukuran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.